Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianti, nomor pokok taruna 142300014, kelas Meteorologi 4A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Meteorologi Tropis. Dimulai dengan soal pertama. Jelaskan kondisi ENSO dan IOD berdasarkan sumber berikut dan tampaknya di wilayah Indonesia. Jawabannya, terkait dengan kondisi ENSO dan IOD di wilayah Indonesia, berdasarkan informasi dari Bureau of Meteorology, kondisi El Nino Southern Oscillation atau ENSO saat ini netral. Ada beberapa tanda awal bahwa La Nina mungkin terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024. Akibatnya, pandangan Biro ENSO telah bergeser. Ke La Nina Watch ketika kriteria La Nina Watch telah terpenuhi di masa lalu. Peristiwa La Nina kemudian berkembang sekitar 50% dari waktu. Ada sekitar peluang yang sama dari kondisi ENSO netral dalam periode prospek yang sama. Suhu permukaan laut atau SST di Pasifik Tengah terus mendingin sejak Desember 2023. Pendinginan permukaan ini didukung oleh sejumlah besar pendinginan bawah permukaan di Pasifik Tengah dan Timur. Pola tekanan awan dan permukaan baru-baru ini bersifat netral ENSO. Permodelan Biro menunjukkan bahwa ENSO kemungkinan akan tetap netral hingga setidaknya Juli 2024. Penting untuk ditekankan bahwa tanda-tanda awal La Nina paling relevan dengan iklim Pasifik tropis dan bahwa perkiraan jangka panjang untuk curah hujan dan suhu Indonesia memberikan panduan yang lebih baik untuk iklim lokal. Kemudian untuk kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD saat ini juga netral. Nilai terbaru dari indeks IOD plus 0,22 derajat Celcius adalah nilai mingguan kedua berturut-turut dalam ambang batas yang netral secara historis. Ini mengikuti 7 minggu indeks berada di atas ambang IOD positif plus 0,40 derajat Celcius. Biasanya peristiwa IOD positif dianggap sedang berlangsung setelah indeks IOD dipertahankan di atas plus 0,40 derajat Celcius selama sekitar 8 minggu. Indikator atmosfer pada bulan Maret dan April juga menunjukkan bahwa peristiwa IOD positif mungkin telah berkembang, namun SST terbaru dan pengamatan atmosfer menunjukkan setiap perkembangan potensial mungkin telah terhenti. Jika IOD positif berkembang, itu akan lebih awal pada tahun kalender daripada yang khas secara historis. Permodelan Biro menunjukkan kondisi IOD positif pada bulan Mei dan memasuki musim dingin. Namun, perkiraan terbaru menunjukkan IOD positif yang lebih lemah dari perkiraan sebelumnya. Soal kedua, jelaskan tentang equatorial waves. Equatorial waves atau yang disebut juga gelombang khatulistiwa terdiri dari 3 gelombang, yaitu gelombang Kelvin, gelombang Rossby, dan gelombang Mixed Rossby Gravity atau MRG. Adapun gelombang Kelvin pertama kali diidentifikasi oleh William Thomson atau Lord Kelvin pada abad ke-19. Gelombang Kelvin khatulistiwa adalah pusat tekanan rendah dan tinggi yang bergantian sepanjang
khatulistiwa yang bergerak dari barat ke timur. Seperti gelombang tropis atmosfer lainnya, zona bergantian mendung dan cuaca cerah dapat terlihat pada citra satelit yang terkait dengan gelombang Kelvin yang aktif. Gelombang Kelvin dianggap penting untuk permulaan fenomena El Nino, Southern Oscillation atau ENSO. Gelombang tersebut bergerak ke arah yang sama dengan NGO dari barat ke timur, tetapi biasanya bergerak 2 hingga 3 kali lebih cepat. Yang kedua adalah gelombang Rossby wave atau gelombang Rossby. Gelombang Rossby pertama kali diidentifikasi oleh Carl Gustav Rossby pada tahun 1939, memiliki wilayah tekanan tinggi dan rendah yang berpusat pada lintang sekitar 10 derajat di utara dan selatan khatulistiwa. Pada citra satelit, gelombang Rossby sering dapat diidentifikasi karena kehadiran sistem awan pada lintang yang serupa di kedua sisi khatulistiwa. Sistem awan ini bersama dengan tekanan rendah di luar khatulistiwa dapat menjadi pendahulu siklon tropis di kedua sisi khatulistiwa. Gelombang Rossby diamati memiliki umur yang panjang dalam hitungan hari hingga minggu. Gelombang Rossby bergerak dengan kecepatan yang mendekati NGO. Mereka bergerak ke arah yang berlawanan dari timur. Soal keempat, jelaskan tentang El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Jawabannya, El Nino Southern Oscillation atau ENSO merupakan fenomena yang terbentuk akibat adanya interaksi antara lautan dan atmosfer yang menyebabkan variasi iklim di dunia. Interaksi antara lautan dan atmosfer ini berlaku timbal balik, di mana atmosfer menggerakkan lautan dan lautan menggerakkan atmosfer. El Nino Southern Oscillation atau ENSO dibagi menjadi 3 fenomena, yaitu keadaan normal, La Nina pada kondisi periode dingin, dan El Nino pada periode panas. El Nino Southern Oscillation atau ENSO biasanya terjadi selama 9-12 bulan dan memiliki rata-rata kejadian setiap 2-7 tahun berulangnya. Namun tidak dalam periode yang tetap. Pada umumnya, El Nino lebih sering terjadi pada La Nina. ENSO tentu saja memiliki komponen atau faktor pembentuk agar fenomena ini dapat terjadi. Komponen ini terjadi menjadi 2. Ada komponen yang berasal dari atmosfer dan ada komponen yang berasal dari lautan. Komponen yang berasal dari atmosfer terdiri dari Walker circulation dan trade wind atau sirkulasi Walker dan angin pasat. Sedangkan komponen yang berasal dari lautan terdiri dari Sea Surface Temperature atau SST, upwelling dan downwelling, dan thermocline. Komponen yang berasal dari atmosfer dan juga lautan saling berkaitan dan akan saling mempengaruhi. Berikutnya adalah El Nino. Pada kondisi El Nino, angin pasat yang biasanya berhembus dari timur ke barat melemah atau bahkan berbalik arah karena adanya westerly wind akibat dari adanya sirkulasi Walker. Kondisi ini membuat kolom air hangat berpindah ke bagian tengah dari Samudra Pasifik. Lapisan termopin menjadi lebih landai daripada kondisi normal dan membuat upwelling di Samudra Pasifik bagian timur melemah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan di tengah Pasifik.
Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan awan dan hujan pun bergeser menjauh dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan resiko kekeringan. Yang berikutnya, La Nina. Pada kondisi La Nina berkebalikan dengan El Nino, di mana angin pasat yang berhembus dari timur ke barat mengalami kecepatan yang lebih kencang daripada kondisi normal, sehingga kolom air hangat yang terbentuk berada pada timur kepulauan Indonesia dan bahkan ada yang masuk ke kepulauan Indonesia. Namun tidak sepenuhnya masuk terlalu jauh ke dalam kepulauan, karena kepulauan Indonesia sendiri adalah blocking alami untuk angin pasat, sehingga pengaruh angin ini tidak terlalu masuk ke kepulauan Indonesia karena kekuatannya yang kurang besar dan adanya halangan dari pulau di Indonesia. Kondisi ini juga membuat lapisan termoklin di sebelah timur Samudra Pasifik mengalami kedalaman yang lebih curam daripada kondisi normal, dan membuat sebelah barat Samudra Pasifik mengalami upwelling yang kuat melebihi dari kondisi normal. Menguatnya angin pasat yang mendorong massa air laut ke arah barat, maka Pasifik Timur suhu muka laut menjadi lebih dingin. Bagi Indonesia, hal ini berarti resiko banjir yang lebih tinggi, suhu udara yang lebih rendah di siang hari, dan lebih banyak badai tropis. Yang berikutnya adalah Madden-Julian Oscillation atau MJO. MJO adalah sistem gangguan berupa awan yang mendatangkan hujan atau angin yang bergerak melintasi bumi di bagian ekuator, di mana saat dia mengelilingi bumi ke arah timuran, dia membutuhkan waktu 30 sampai 90 hari untuk kembali ke posisi awal. MJO dibagi menjadi 8 fase, di mana fase aktif di Indonesia mulai mendatangkan hujan. Fase aktif terdapat pada fase 3 atau barat Indonesia, fase 4 tengah Indonesia, fase 5 timur Indonesia, dan fase 6 MJO mulai keluar Indonesia. Jadi penambahan curah hujan dilihat pada fase 3, 4, dan 5. Fase itu di mana terdapat curah hujan yang lewat di Indonesia. Namun ketika melihat dampak MJO di Indonesia, harus melihat semua fase 6, 7, 8, dan 1. Fase ini adalah fase kering di Indonesia. MJO adalah fenomena yang berpasangan antara area yang mendatangkan curah hujan dan area menekankan curah hujan. Data yang dianalisis pada MJO adalah angin, komponen U di lapisan 200 dan 850, data OLR, outgoing long wave radiation, adalah radiasi gelombang panjang. Yang berikutnya adalah Indian Ocean Dipole atau IOD. Didefinisikan dengan perbedaan SST antara dua area atau dua polar, di mana perbedaan itu terjadi di Western Pole dan Eastern Pole. Ada dua area yang digunakan untuk melihat perubahan suhu. Yang pertama ada di Laut Arab, Samudra Hindia bagian barat, dan kedua ada di Samudra Hindia bagian timur. Konsep IOD mirip dengan ENSO, di mana ada dua area, dingin dan hangat. IOD plus membuat SST di Laut Arab hangat. IOD min membuat SST hangat di wilayah Indonesia atau Samudra Hindia bagian timur. Lokasi di Samudra Hindia bagian ekuator. Biasanya terjadi puncak pada Agustus dan Oktober. Pada kondisi normal,
naik di Indonesia bagian timur dan turun di Laut Arab pada sirkulasi Walker, termoklin normal cenderung lebih landai. Pada IUD positif, Samudra Hindia Barat lebih hangat dari Samudra Hindia Timur, dan termoklin menjadi lebih dalam di Samudra Hindia bagian barat daripada timur. Indeks fenomena meteorologi didasarkan oleh kondisi lautan dan atmosfer. Dibuatnya indeks ini berguna untuk menyajikan indikasi cepat tentang apa yang terjadi di atmosfer kita. ENSO Index menggunakan indeks NINO 1, 2, 3, 4. Kita melihat selisih suhu permukaan laut saat itu dibandingkan suhu permukaan air laut rata-rata secara jangka panjang. Indeks NINO 3 atau 3,4 lebih dari plus 0,8 derajat Celcius mengindikasi adanya El Nino. Sedangkan nilai lebih dingin dari min 0,8 derajat Celcius mengindikasi adanya La Nina. ENSO juga dilihat dari SOI atau Southern Oscillation Index. SOI adalah perbedaan tekanan di Pulau Tahiti dengan perbedaan di Darwin. Saat tekanan di bawah min 7 ada El Nino. Begitu sebaliknya pada range antara min 7 sampai 7 kondisinya netral. Indonesia memakai indeks NINO 3, 4 karena anomali di antara NINO 3 dan NINO 4 akan mempengaruhi Indonesia. BMKG menggunakan 3 bulan berturut-turut untuk menyatakan El Nino atau La Nina. Sedangkan indeks IUD ada di min 4 sampai plus 4. Dan apabila Indonesia berada di indeks kuat, berarti terjadi musim kering. Yang berikutnya adalah monsun. Monsun adalah sistem sirkulasi regional yang mempunyai variasi musiman. Monsun ditandai oleh pembalikan musiman sistem angin utama yang diartikan sebagai perubahan gaya gradien tekanan permukaan dan cuaca utama ketika musim panas dan ketika musim dingin. Penyebab utama dari fenomena ini adalah pergerakan titik kulminasi matahari terhadap bumi yang bergerak utara selatan dan terciptanya kontras tekanan dan suhu antara benua dan samudra. Ditinjau dari kemantapan arah dan kecepatan angin monsun, maka di Indonesia dikenal 2 monsun yang meliputi bulan Desember, Januari, Februari, DJF dan JJA atau Juni, Juli, Agustus. Keadaan monsun di wilayah Indonesia ditandai dengan berhembusnya secara tetap sirkulasi angin untuk satu periode tertentu, minimal 3 bulan, dan pada periode yang lain anginnya hampir berlawanan. Pada musim transisi antara kedua monsun yang terjadi pada bulan Maret, April, Mei atau MAM dan September, Oktober, November atau SON, arah dan kecepatan angin bertiup tidak menentu. Yang berikutnya adalah indeks monsun. Data indeks monsun yang digunakan adalah WNPMI dan AUSNI. Indeks monsun atau WNPMI didefinisikan sebagai perbedaan rata-rata wilayah sirkulasi angin baratan pada level 850 Pascal antara wilayah
utara ekuator A 50 sampai 150 N, 1000 sampai 1300 E. Di sini adalah 850 Pascal antara wilayah utara ekuator A, yaitu 50 sampai 150 north atau utara. Baiklah, kita lanjutkan kembali terkait soal nomor 4. Berikutnya adalah monsun. Monsun adalah sistem sirkulasi regional yang mempunyai variasi musiman. Monsun ditandai oleh pembalikan musiman sistem angin utama, yang diartikan sebagai perubahan arah gaya gradien tekanan permukaan dan cuaca utama ketika musim panas dan ketika musim dingin. Penyebab utama dari fenomena ini adalah pergerakan titik kulminasi matahari terhadap bumi yang bergerak dari utara selatan dan terciptanya kontras tekanan dan suhu antara benua dan samudra. Ditinjau dari kemantapan arah dan kecepatan angin monsun, maka di Indonesia dikenal dua musim yang meliputi bulan Desember, Januari, Februari atau DJF, dan Juni, Juli, Agustus, JJA. Keadaan monsun ini wilayah di Indonesia ditandai dengan berhembusnya secara tetap sirkulasi angin untuk satu periode tertentu, minimal 3 bulan, dan pada periode yang lain arah anginnya hampir berlawanan. Pada musim transisi antar kedua monsun yang terjadi pada bulan Maret, April, Mei, MAN, dan September, Oktober, November, SON, arah dan kecepatan angin bertiup tidak menentu. Berikutnya indeks monsun. Data indeks monsun yang digunakan adalah WNPMI dan AUSMI. Indeks monsun WNPMI didefinisikan sebagai perbedaan rata-rata wilayah sirkulasi angin baratan pada level 850 mbar antara wilayah utara ekuator A dan wilayah utara ekuator B. Indeks monsun AUSMI didefinisikan sebagai rata-rata wilayah angin zonal pada wilayah 5 derajat sampai 15 derajat selatan, 10 derajat sampai 130 timur. Indeks AUSMI dapat menggambarkan variabilitas sirkulasi skala besar monsun musim panas Australia dengan sangat baik dalam berbagai skala waktu, baik siklus tahunan, variasi dalam musiman, variasi antar tahunan, maupun variasi dekadal. Pengujian kendala indeks monsun WNPMI dan AUSMI dilakukan terhadap kemampuannya dalam menggambarkan variabilitas monsun pada multi skala waktu, yaitu variasi antar tahunan, variasi dalam musiman, dan siklus tahunan. Untuk mengetahui performa kedua indeks dalam menggambarkan variasi antar tahunan dilakukan dengan analisis korelasi menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson. Ini terdapat di dalam jurnal. Berikutnya adalah monsoon break. Monsoon break mengacu pada periode berkurangnya curah hujan atau penghentian total curah hujan selama musim hujan. Fenomena ini dapat terjadi di daerah yang mengalami iklim monsun seperti Asia Selatan dan Asia Tenggara. Yang berikutnya adalah Borneo.
vortex. Borneo vortex adalah sirkulasi angin tertutup yang tampak secara jelas di atas Laut Cina Selatan ekuator dan benua maritim Indonesia bagian barat atau pesisir barat Pulau Kalimantan. Selama musim dingin di belahan bumi utara atau BBU berlangsung, Borneo vortex teridentifikasi ketika terjadi sirkulasi tertutup yang berlawanan dengan arah jarum jam pada angin ketinggian 925 milibar di area 2,5 derajat lintang selatan sampai 7,5 lintang utara, 107,5 derajat bujur timur sampai 117,5 derajat bujur timur. Rata-rata suatu sistem vortex memiliki masa hidup 3,6 hari yang menunjukkan bahwa vortex tersebut adalah fenomena cuaca skala sinoptik. Pada hari-hari tanpa adanya Borneo vortex, konsentrasi konveksi cenderung mengalami penurunan massa udara di Laut Cina Selatan dan Kalimantan, serta mengalami kenaikan massa udara di atas daratan sebelah barat dan selatan ekuator Laut Cina Selatan, Sumatera dan Jawa. Pola ini terbalik pada hari-hari di mana terdapat Borneo vortex, di mana daerah area terjadi di Laut Cina Selatan dekat ekuator dan Kalimantan. Kehadiran Borneo vortex ini telah lama dikaitkan dengan masa aktif monsun angin Asia yang mengarah kepada aktivitas hujan deras dan bencana banjir. Yang berikutnya adalah cold surge. Cold surge atau CS adalah penjalaran udara dingin di dekat permukaan dari tekanan tinggi yang dingin di atas benua Eurasia hingga Samudra Pasifik pada musim dingin di utara yang berlangsung dari Desember hingga Maret. Aliran udara ini berkala